Mari kita berdoa. Bapa yang surgawi, di dalam nama Yesus kami mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan, bukan suatu kebetulan kami sekarang beribadah dan datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini, sekalipun hujan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Sebelum kami mulai pemberitaan firman-Mu Tuhan, berkatilah anak-anak kami ini semua di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah anak-anak ini sejak muda Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan berikan mereka kecerdasan dan hikmat, Tuhan berikan mereka masa depan yang cemerlang. Kami serahkan anak-anak ini Tuhan dalam kelas sekolah itu, berkati juga gurunya Novi, biarlah kiranya hikmat Tuhan, kuasa Tuhan turun atasnya, urapan-Mu yang dahsyat turun atasnya, sehingga firman yang disampaikan benar-benar berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kabar baik? Sehat? Dompet sehat? Amin gitu ya. Wah, sehat karena aja itu iman gitu ya. Ya, saya senang tadi lagu-lagunya itu ada connect dengan program saya. Ya, mungkin ini memang penting bagi kita semua. Mari kita baca firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 1 sampai 7. Mazmur 37 ayat 1 sampai 7. Di perjanjian lama ya, Bapak Ibu. Kita akan baca pergantian, saya akan baca yang ganjil, jemaat yang genap. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ya, amin. Amin. Bapak Ibu, tema khotbah hari ini adalah bergembira karena Tuhan. Ya, bergembira karena Tuhan. Bapak Ibu sedang bergembira saat ini? Karena Tuhan. Karena Tuhan. Betul, sedang bergembira. Jujur aja. Apalagi galau. Lagi galau-galau terus gembira gitu. Gantian ya. Biasanya kita bergembira itu ditentukan sekitar kita ya. Ditentukan keadaan sekitar. Atau keadaan kita sendiri. Kalau ada keadaan yang bagus, lagi dapat bonus, bergembira kita. Atau sedang jatuh cinta, bergembira. Kita banyak dipengaruhi keadaan bergembira. Kalau misalnya dapat pekerjaan, dapat apa, kabar baik, itu bergembira. Kalau anak kecil beda dia gembiranya. Anak kecil dia kalau ada orang yang dikenal dekat dia atau orang tuanya, dia gembira. Kalau nggak ada, baru dia nangis. Itu anak kecil. Mazmur Daud yang kita baca tadi mengajarkan kita untuk selalu bergembira karena Tuhan. Bukan karena situasi atau masalah apapun. Gak peduli situasinya apa, Tuhan perintahkan kita untuk bergembira. Bacaan tadi diawali dengan nasihat, jangan marah kepada orang berbuat jahat, jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Hal ini mengajarkan bahwa situasi hati kita jangan disandarkan sama perilaku orang lain. Mau kayak mana orang lain itu sama kita, mau iri, mau curang, jangan terpengaruh, itu maksudnya ya.
Karena kita tahu apa? Kalau hati marah dan iri itu tidak bisa membuat kita gembira. Kalau kita marah dan iri, nggak bisa kita gembira. Ada orang itu SOS, Bapak Ibu. Senang lihat orang susah, senang dia lihat orang susah, susah lihat orang senang. Di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Ada orang gitu. Saya pernah ketemu orang gitu. Dia senang lihat orang susah, tapi susah lihat orang senang. Itu adalah bentuk iri, ya. Iri. Tapi kita jangan terpengaruh oleh itu. Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Bahkan ketika kita diperlakukan tidak adil pun oleh orang lain, Tuhan memerintahkan kita untuk tenang, untuk pasrah. Pasrah. Biar Tuhan yang bertindak. Inilah kelebihan orang Kristen. Diperkusi kayak manapun, tenang aja, gitu ya. Karena itu perintah Tuhan. Kenapa? Kalau kita pasrah, Tuhan menjanjikan apa? Kita akan mewarisi negeri. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, ya, kita akan mewarisi negeri. Artinya kita akan mendapatkan kekuasaan dan berkat-berkat jasmani. Itu janji Tuhan. Nah, sekarang apa artinya bergembira dalam Tuhan? Artinya apa? Apakah ketawa-ketawa gitu? Bergembira dalam Tuhan itu artinya kita benar-benar menemukan kedamaian dan kepuasan di dalam Tuhan. Benar-benar damai kita. Alkitab bahkan mengatakan Dia akan memberikan apa yang kita rindukan kalau kita bergembira dalam Tuhan. Di ayat 4, ya. Bukan berarti kalau Bapak Ibu kita ke gereja tiap minggu terus Tuhan ngasih kita mobil, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah bergembira dalam Tuhan, kita bersukacita dan bergembira dalam perkara-perkara rohani, dan keinginan kita dan keinginan Tuhan itu menjadi sejajar. Keinginan kita dan keinginan Tuhan itu menjadi sejajar. Itu namanya bergembira. Kita nggak dipengaruhi lagi oleh keadaan. Bahkan firman Tuhan lebih dahsyat lagi bilang di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya kalau kita cari Tuhan, Dia akan tambahkan sukacita, akan tambahkan berkat, akan tambahkan banyak hal yang baik dalam hidup kita. Kalau kita cari atau prioritaskan Tuhan duluan. Memang siapa yang nggak suka dengan harta? Ada yang nggak suka dengan harta di sini? Siapa yang malas kaya atau bosan kaya? Ada yang bosan jadi orang kaya di sini? Nggak ada, ya? Belum jadi kaya. Kita semua senang dengan kekayaan Bapak Ibu. Jujur aja, harta benda yang lain-lainnya kita senang. Tapi percayalah, itu semua tidak pernah mendatangkan kepuasan dalam hidup. Tidak pernah. Kita kan nggak jadi orang kaya. Orang kaya itu ada yang bosan, Bapak Ibu. Dia kosong, dia sepi, duitnya banyak tapi kosong. Ada banyak mereka yang begitu. Karena firman Tuhan berkata, Pengkhotbah 1 ayat 2, segala sesuatu sia-sia, Bapak Ibu. Sia-sia kan kita hidup. Udah makan lapar lagi, makan lapar lagi. Udah mandi kotor lagi. Udah bangun pagi tidur bangun gitu-gitu. Makanya selalu bilang sia-sia. Perhatikan Bapak Ibu, orang sekaya apapun, punya duit sebanyak apapun, dia hanya menikmati uangnya itu untuk dirinya itu 3 hal aja. Cuma 3 hal. Sekaya apapun dia. Pertama, makan. Dia mau makan apapun bisa. Tapi ada orang makan sampai 4 kali, 5 kali sehari. Dia hanya makan 3 kali. 3 kali. Kalau udah lebih itu udah semaput dia. Padahal uangnya banyak. Yang kedua, dia membeli barang-barang. Ada orang kaya membeli rumah 10, ruko 10 kayak Hotman Paris. Tapi yang bisa ditempatinya hanya 1. Nggak bisa dia kayak Tuhan hadir di mana aja. Sia-sia kan? Beli rumah 10 pun sia-sia. Beli tanah sia-sia. Saya punya tanah, punya teman, tanahnya di mana-mana di Medan. Bingung dia, mau diapain tanah itu? Dijual susah.
dia butuh duit gitu, sia-sia. Yang ketiga, apa kira-kira? Jalan-jalan. Sekaya apapun orang, dia hanya bisa menikmati dengan jalan-jalan. Banyak orang kaya nggak bisa jalan-jalan, sakit pinggang lah, sakit lutut lah, nggak bisa dia jalan-jalan. Saya aja udah mulai malas jalan-jalan jauh. 10 tahun yang lalu saya jalan-jalan 4 kota dengan keluarga saya, Bandung, Jogja, Semarang, Jakarta. Muak saya Bapak Ibu. Muak, tiba-tiba saya muak. Apa yang nggak enak? Nggak ada enaknya rupanya gitu ya. Muak saya. Semua sia-sia kata Tuhan. Jadi firman-Nya bilang, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Firman Tuhan bilang, jangan kasihi dunia, kasihi aku. Tapi bukan berarti nggak kerja ya Bapak Ibu. Tentang Tuhan bilang, ini jadi malas kerja. Kayak kaum rebahan, foto dia pasang status dewa lagi tidur, indah pada waktunya. MC-nya bukan tidur, dia tidur. Nggak gitu juga, keles gitu ya. Ya kerja, kalau nggak kerja nggak makan. Memang di Mazmur Daud tadi sebenarnya itu adalah ketika Daud mengingatkan orang Israel pada waktu itu ya, orang Israel itu sedang gelisah, gundah gulana. Dia mengingatkan nasib orang-orang jahat di Mazmur 372. Dia suruh percayalah kepada Tuhan, berbuatlah baik, berteman dengan kesetiaan, bergembiralah karena Tuhan, serahkanlah hidupmu kepadanya, berdiamlah, tunggulah dengan sabar Tuhan ini. Jadi di tengah-tengah kekhawatiran, Tuhan ingin kita menerapkan semua prinsip itu tadi. Di tengah-tengah keadaan membuat khawatir, Tuhan ingin kita itu prinsip tadi itu, Mazmur 1-7, kita harus ikuti. Jadi Bapak Ibu, gimana caranya berhenti gelisah khawatir? Caranya adalah kita khawatir, kita mengalihkan perhatian kita yang membuat kita khawatir, kita alihkan kepada Tuhan. Kita alihkan. Jadi kita nggak khawatir lagi. Terus terang awal tahun ini saya berat Bapak Ibu ya. Mengawali tahun ini sungguh berat bagi saya. Tapi saya tidak mau khawatir atau belajar tidak khawatir. Baru mengawal tahun, tiba-tiba saya harus membayar kamera 2 biji yang dihilangkan oleh anak laki-laki saya. Dia tanpa sengaja meninggalkan kamera yang dia pinjam. 2 kamera 10 juta harus diganti. Waduh. Begitu saya harus ganti, datang tiba-tiba USU minta UKT anak saya 12 juta. Saya pikir gimana caranya. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa, saya fokus belajar. Walaupun ada khawatir, ada rasa khawatir itu ada. Karena mendadak semuanya tiba-tiba harus ada. Ada rasa khawatir jujur sebagai manusia. Saya berbicara dengan Israel, gimana? Dah, ajar ajalah hidup ini gimana pun ceritanya. Puji Tuhan, Tuhan sediakan. Tuhan sediakan, bukan dari kantong saya. Itu hebatnya Tuhan itu ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah khawatir. Kita harus alihkan khawatir kita tuh, alihkan ke wajah Tuhan. Cepat-cepat. Karena kalau kita fokus ke yang membuat khawatir, iblis bekerja di situ. Makanya banyak orang kena kesehatan mental. Masih muda udah stroke. Banyak yang bunuh diri Bapak Ibu. Jangan salah, di Amerika sekarang anak muda banyak bunuh diri karena sakit mental. Dibully. Dia pengen curhat tapi nggak tahu kemana. Coba tanya sebelahnya, jangan-jangan ada yang lagi galau. Iya serius loh. Mungkin tadi malam dia rencana bunuh diri. Siapa tahu ada yang baru putus misalnya kan, atau kehilangan sesuatu. Kata bergembira dalam bahasa Ibrani itu, bahasa aslinya anak, artinya adalah mendapatkan kesenangan. Itu adalah sebuah kata perintah. Bukan kata sifat, tapi itu adalah perintah. Jadi kita hidup menghabiskan waktu bergembira dalam senang dengan Tuhan. Itu maksudnya yang diperintahkan. Bergembira yang kayak mana sih maksudnya?
Bergembira kayak mana? Pertama, kita harus bergembira karena kebesaran Tuhan. Itu harus kita tahu. Bergembira karena kebesaran Tuhan. Mungkin kita selama ini ada yang mengidolakan seseorang. Ada yang mengidolakan Blackpink. Ada di sini bapak-bapak mengidolakan Blackpink. K-pop mungkin, ada yang mengidolakan Jokowi misalnya, politisi atau musisi atau hamba Tuhan sekalipun. Jangan Bapak Ibu. Yang harus kita idolakan itu Tuhan. Kita harus bergembira karena kebesaran Tuhan. Karena manusia diciptakan bukan untuk terkenal, Bapak Ibu. Manusia diciptakan bukan untuk terkenal. Makanya kita nggak boleh cari ketenaran. Karena orang mencari ketenaran pasti jatuh. Karena bukan kodratnya kita tenar. Yang harus tenar itu adalah Tuhan. Makanya Yohanes bilang, dia harus semakin besar, aku semakin kecil. Kita nggak diciptakan untuk tenar. Makanya kita nggak boleh mengidolakan. Betapa banyak orang Kristen yang tenar jatuh karena dia terganggu oleh hal-hal lain. Ilah dunia ini membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Di Korintus ya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tulis di Alkitab. Jadi ilah dunia ini mengacaukan. Fokuslah pada Tuhan. Bergembiralah karena kebesaran. Yang kedua, bergembiralah di hadirat Tuhan. Bergembiralah di hadirat Tuhan. Di Yakobus 4:8 berkata, mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Seberapapun dosamu banyaknya kayak apa, mendekatlah pada Tuhan, Dia dekat. Jadi Bapak Ibu, saya bukan seorang romantis ya Bapak Ibu. Saya kalau berpergian keluar kota, saya sama istri saya itu hampir tiap hari komunikasi. Ya, sekali waktu saya tiba di Semarang, saya lupa ngasih tahu saya tiba, kesal dia sama saya. Tapi kami tiap hari komunikasi, walaupun kami ngobrolnya nggak penting kami ngobrol tahap apa, gitu kan? Kakak saya di Semarang sampai heran, dia pernah ngomong sama saya, kau heran nggak usah kau teleponan terus, video call lagi tiap pagi gitu. Enggak lah cuy, cuman dia yang pacar awak, gitu kan? Sama Bapak Ibu, Tuhan pun demikian. Kalau kita sibuk dengan pekerjaan, lupa kita berada di hadirat Tuhan, Dia pun sedih Bapak Ibu. Sedih Tuhan itu. Bergembiralah di hadirat Tuhan. Kita harus bersekutu dengan pribadi dengan Dia. Tuhan itu senang. Kalau kita sibuk dengan pekerjaan, sedih Tuhan itu. Beneran sedih. Saya aja sedih kalau istri saya cuek sama saya. Apalagi Tuhan. Makanya perumpamaan anak yang hilang itu kan, anaknya udah gimana, tapi ketika pulang bapaknya senang kali kan. Tuhan pun demikian. Bergembiralah karena hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Buat hubungan pribadi Bapak Ibu tiap hari. Kalau nggak kuat berdoa 1 jam 2 jam, kata pendeta Michael bilang begini, doa sebentar tapi sering. Lagi duduk berdoa, lagi mau tidur berdoa, lagi mau makan berdoa, lagi mau nongkrong di mana berdoa dulu. Jadi sering kita berbicara dengan Tuhan. Kalau nggak tahan berdoa lama, saya nggak tahan berdoa lama Bapak Ibu. Pikiran saya kemana-mana jadi. Jujur. Tapi kita doakan, kita berusaha doa itu sering supaya ngobrol dengan Tuhan itu lebih sering. Dan harus tutup mata Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu naik motor, jangan tutup mata berdoanya. Masuk paret nanti dibilang Allah nggak melindungi, padahal dia berdoa tutup mata. Jalan pulang. Ketiga, bergembiralah karena pertolongan Allah. Bergembira Bapak, kita ini banyak kali ditolong Tuhan tanpa sadar. Bapak Ibu tahu, mungkin ketika sebelum kita sampai sini, Tuhan udah menghindarkan kita dari sebuah kecelakaan. Kita sampai di sini, mungkin Tuhan udah menghindarkan kita dari kematian. Tapi kita nggak sadar, nggak sadar. Bergembiralah karena pertolongan Allah. Mungkin kita mikir,
bagaimana cara bergembira ya? Buatlah caraku tersendiri. Tuhan itu gak mau kita bergembira karena paksaan, Bapak Ibu. Tapi kita harus bergembira karena kasih kita kepada Dia. Kalau kita bergembira dalam Tuhan karena kasih, Dia memberi kemampuan bagi kita. Tidak hanya kemampuan untuk bergembira, Dia memberi urapan untuk itu. Urapan untuk bergembira. Jadi bergembiralah karena pertolongan Allah. Sadarlah tiap hari itu kita ditolong, Bapak Ibu. Ditolong. Bisa makan 3 kali hari ini semua karena Tuhan. Bisa kuliah hari ini semua karena Tuhan. Kita sehat hari ini karena Tuhan. Kita lulus P3 karena Tuhan. Amin. Kita bisa sewa gedung ini karena Tuhan. Ditolong kita. Makna yang bisa gendong anak kecil karena Tuhan. Amin. Semua itu ditolong. Kita harus sadar, bergembiralah karena itu. Kemudian yang keempat, bergembiralah karena kasih Tuhan luar biasa besar sama kita. Bapak Ibu tahu dibilang di Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Begitu besar kasih Allah. Bahkan lebih besar lagi apa? Sebelum dunia ini ada, Dia udah pilih kita. Sebelum penciptaan ini ada, Dia udah merancangkan si A, si B, si C itu anakku. Kita lah itu. Bergembiralah karena itu. Gak semua orang mendapat kasih karunia. Gak semua. Spesial kita itu Bapak Ibu. Kita dirajut dalam kandungan ibu kita. Tuhan tahu siapa dia. Bakal jadi apa dia? Oh, dia bakal jadi pejabat kepala sidang kabar baik. Mistika. Jadi kita harus bergembira karena kasih sayang Tuhan itu melebihi pikiran kita. Sebelum dunia ada, Dia udah pilih. Sadarlah. Kita harus ingat firman Tuhan di Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Nya. Hebat Tuhan itu kan. Kita aja yang sering malas-malas sekali ke gereja. Malas kan. Kena hujan dikit, malas. Enak tidur sambil merokok pula. Enak kali bro, enak memang. Bapak Ibu tahu kalau di Timur Tengah orang beribadah itu sembunyi-sembunyi, di Cina itu sembunyi-sembunyi. Kita bebas sekali di Indonesia, bersyukurlah ya. Kita berideologi Pancasila, bebas kita beribadah. Kalau ada sedikit-sedikit persekusi, biasa itu. Untuk apa namanya? Seni dalam hidup, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bergembira juga ada caranya. Kita orang Kristen kadang terlalu fokus di ayat 4. Bergembiralah karena nanti keinginan hatimu dikabulkan. Kita fokusnya di situ. Padahal itu satu konteks, Bapak Ibu. Kita nggak boleh mengabaikan ayat pertama sampai ke bawah. Mazmur 37 itu adalah mengajar sifatnya. Dia mengajar. Jadi tema-tema tentang iri hati, tentang rasa puas, dia ada di bagian ini. Ditujukan bagi orang-orang percaya yang setia, yang khawatir karena orang jahat lebih makmur. Ya, ada di sini khawatir orang jahat lebih makmur. Jadi pemazmur itu dia ngasih tahu, meyakinkan kita tentang kehancuran kebinasaan yang menantikan orang jahat, dan menasehati pembaca untuk hidup dengan cara yang pantas sebagai anak Allah. Tadi kan ada poinnya itu ya, berlaku setia, sabar, berbuatlah yang baik. Itu adalah perilaku sebagai anak Allah. Itu yang harus kita lakukan. Kita itu biasanya bergembira dengan seseorang, pasti kita senang bersama orang itu ya. Kalau kita bersama dengan orang itu kita senang, berarti orang itu kita kenal. Betul ya? Ada di sini suka bergembira dengan orang nggak dikenal. Ada orang di situ nongkrong, woi apa kabar bro? Ada yang gitu. Pasti kita bergembira itu dengan orang dikenal kan? Kita bergembira dengan orang itu, kita tahu sifatnya, kita tahu dia sukanya apa, kita tahu yang menyakiti hatinya. Bahkan pasti kita ingin memberi sesuatu pada dia kalau kita senang dengan orang itu. Benar? Kalau ingin bergembira dengan orang itu.
Begitu pula dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kita hanya bisa bergembira dengan Tuhan kalau kita kenal dengan Tuhan. Kalau kita kenal dengan Tuhan, kita bisa bergembira. Kalau nggak kenal, nggak bisa. Jadi kalau ada orang malas ke gereja karena dia nggak kenal dengan Tuhan. Jadi kita bisa bergembira karena Tuhan kalau kita kenal dengan Dia. Nggak bisa kalau nggak kenal. Alasan mengapa banyak orang Kristen tidak senang pada Tuhan karena mereka tidak mengenalnya. Banyak orang Kristen tuh sebel dengan Tuhan. Aku udah ini malah hilang iniku gitu ya. Dia nggak kenal, dia salahkan Tuhan. Dia putus cinta nggak ke gereja 3 bulan. Apa hubungannya coba? Dia yang nembak gagal, Tuhan salahkan. Ada, tapi nggak di sini. Di sini imannya ngeri di sini, ngeri. Saya pun salut. Jadi kita paling sering menghabiskan waktu biasanya dengan orang-orang yang paling kita kenal. Begitu juga dengan Tuhan. Kita menghabiskan waktu kalau kita kenal dengan Tuhan. Ya, jadi mari habiskan waktu bersamanya supaya kita lebih kenal. Menghabiskan waktu bersamanya. Kita pergi jalan-jalan pun ke danau misalnya, kita mengamati ciptaan Tuhan, kita sudah mengenalnya. Waktu kita menerima perjamuan kudus pun kita mengenal Tuhan yang baik pengorbanannya. Kita juga berhubungan dengan keluarga Allah dalam gereja. Ini keluarga Allah ya. Itu cara kita mengenal Tuhan. Kita membaca firman-Nya, kita berdoa padanya, kita semakin kenal dengan Tuhan. Jadi kenalilah Tuhan dulu, baru kita bisa bergembira. Yang kedua, cintai firman Tuhan, Bapak Ibu. Cintai firman Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab untuk cari pengetahuan, untuk cari debat-debat, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Tapi Alkitab itu, firman Tuhan, itu cerita tentang Yesus dari awal kejadian sampai akhir. Itu cerita dengan Yesus. Kita harus cintai firman Tuhan. Semakin kita baca sering, semakin kenal kita dengan Tuhan. Oh begini, oh begini. Ternyata Yesus pernah ada di perjanjian lama. Ada Bapak Ibu. Oh begini tuh. Kita semakin kenal. Cintai firman Tuhan Bapak Ibu. Bacalah setiap hari di handphone suci Anda. Gak usah banyak-banyak, gak usah 10 pasal, 10 ayat aja setiap hari tapi konsisten, ya. Atau satu, tetaplah berdoa. Besok lagi satu, tetaplah berdoa. Enggak gitu juga ya. Cintai firman Tuhan. Yang ketiga, lakukan firman Tuhan. Kenal Tuhan, cintai firman-Nya, dan lakukan. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, kata Yakobus. Banyak orang Kristen, banyak ngeprank ya. Orang Kristen ngeprank, tau ya. Nanti kau traktir ya. Kalau aku begini bono, Pak, banyak nggak jadi. Ngeprank. Nanti kalau aku begini-begini, katanya, ini kau ya, itu nggak jadi. Itu tandanya apa? Nggak melakukan firman Tuhan. Memang sederhana, tapi benar itu nggak melakukan firman Tuhan. Orang Kristen itu dilihat dari cakapnya juga, Bapak Ibu. Hati-hati dalam berbicara ya. Hati-hati membuat janji. Karena janji itu hutang katanya, memang betul. Jadi kita ketika melakukan firman Tuhan, kasihilah sesama, benar-benar mengasihi. Walaupun orang itu nggak suka sama kita, benar-benar lakukan, maka kita akan bergembira dalam Tuhan. Orang kalau udah mengasihi orang, benci sama dia, udah hebat dia. Ya, udah hebat. Salah satu orang non-Kristen yang saya lihat, dia dibenci orang banyak, tapi dia slow aja. Jokowi, hebat mental. Kita harus belajar juga dari dia ya. Dihina apapun, saya bukan mengidolakan dia, tapi saya ngelihat dia. Mau dia apapun dia, kok tanya saya. Cuman gitu aja dia.
Mungkin hatinya pedas, dihina, pelangak pelongo, PKI segala macam. Siapa yang gak pedas dihina gitu? Tapi seru aja. Apalagi kita orang Kristen. Yesus aja dihina, dia santai aja. Yesus bahkan disalib untuk kita. Dia masih mengampuni orang yang nyalibkan itu. Masa kita disentil sedikit marah-marah? Jadi lakukanlah firman Tuhan ya. Semakin kita melakukan firman Tuhan, maka kita semakin bergembira di dalam. Ada manfaatnya rupanya bergembira dalam Tuhan. Ada manfaatnya. Manfaatnya adalah kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, yang menghasilkan buah pada setiap musim, yang tidak layu daunnya, dan apapun yang diperbuatnya berhasil. Itu manfaatnya bergembira dalam Tuhan. Apapun yang kau lakukan berhasil. Bukan merampok ya. Apapun yang kita lakukan yang baik, maksudnya itu berhasil. Kita akan seperti pohon. Pohon yang tumbuh di tepi sungai itu bukan gak ada masalah, Bapak Ibu. Kena matahari panas, kena kemarau, tapi dia tetap kuat karena dia dekat dengan air itu. Akarnya menembus. Tetap kuat, mau ada badai, mau ada apapun, dia tetap kuat. Bahkan pohon itu tidak hanya kuat, ketika dia berbuah, buahnya bisa dinikmati orang. Orang pun bisa berlindung di bawah pohon itu. Kalau kita bergembira dalam Tuhan terus menerus, kita sangat kuat di dalam hidup ini. Kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan orang mencari kita. Itu apa yang kita lakukan pun berhasil. Itu janji Tuhan. Maka Bapak Ibu, bergembiralah dalam Tuhan. Bergembiralah dalam Tuhan, supaya kita menjadi pohon yang subur. Sebagai penutup, saya ingin mengutip satu kata-kata dari John Chrysostom atau Yohanes Chrysostom. Dia adalah seorang bapak gereja, uskup agung gereja timur yang hidup di tahun 347. Dia bilang begini: jika kau tahu betapa cepatnya orang akan melupakanmu setelah kematianmu, kau tidak akan berusaha dalam hidupmu untuk menyenangkan siapapun kecuali Tuhan. Jika kau tahu betapa cepatnya orang akan melupakanmu setelah kematianmu, kau tidak akan berusaha dalam hidupmu untuk menyenangkan siapapun kecuali Tuhan. Maka bergembira karena Tuhan dan senangkanlah hatinya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau memberkati kami semua, mengingatkan kami untuk bergembira di dalam Engkau dan karena Tuhan. Karena memang hidup kami ini diciptakan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk melayani-Mu dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami kurang setia, selalu mengandalkan diri sendiri, bahkan kami sombong, mampu melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Ampuni kami Tuhan. Biarlah mulai saat ini kami benar-benar bergembira di dalam Engkau. Kami benar-benar bergembira karena Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.